Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan selalu semangat untuk belajarnya. Walaupun kita masih belajar online, tetapi semangat jangan sampai hilang. Oke, karena itu adalah modal utama kita untuk kita mencari ilmu atau kita menambah ilmu dalam diri kita sendiri. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini Pak Adit di sini akan mengajarkan ya tentang perbedaan antara format PNG dan format JPEG pada eh, gambar ya. Jadi masih banyak dari teman-teman semua yang bertanya perbedaan antara PNG dan JPEG pada format gambar. Nah, maka dari itu di kesempatan hari ini Pak Adit akan mengajarkan apa itu perbedaannya. Oke. Nah, di sini Pak Adit sudah menyiapkan PowerPoint ya, sudah menyiapkan PowerPoint-nya perbedaan dari PNG dan JPEG. Nah, teman-teman silahkan diperhatikan. Oke, teman-teman mungkin sudah banyak yang mengetahui ya. Jadi ada beberapa format pada gambar, yaitu ada JPEG dan ada PNG. Oke, dan PDF pun sebenarnya juga uh, bukan termasuk dari format gambar, tapi dia adalah salah satu format dokumen ya, salah satu format dokumen. Oke. Nah, saat ini ada beragam jenis format yang bisa digunakan ketika ingin menyimpan suatu gambar atau foto. Oke, dari beragam jenis format, setidaknya ada dua format yang paling sering kita pakai nih teman-teman nih, yaitu ada PNG dan ada JPEG atau JPG. Oke, nah itu kita lanjut lagi. Nah, di sini Pak Adit menjelaskan tentang pengertian dari JPG. Oke, JPG kepanjangan dari Joint Photographic Expert Group. Oke, JPG merupakan singkatan dari Joint Photographic Expert Group. JPG ini sama dengan JPEG. Oke, jadi kalau teman-teman ada yang bertanya perbedaan antara JPG dan JPEG itu apa ya? Oke, jadi artinya itu adalah sama ya. Dia adalah sama, hanya dari cara penyingkatannya saja yang berbeda. Jadi perbedaannya hanya singkatannya aja. Eksistensinya sama teman-teman. Gitu, oke. Nah, kita lanjut lagi. JPG sudah dikembangkan sejak lama sebagai format file yang mendukung optimalisasi size gambar secara otomatis. Nah, jadi ternyata JPG ini sudah dikembangkan sejak lama. Nah, sebagai format file yang mendukung optimalisasi size gambar secara otomatis. Jadi dia itu secara otomatis sudah mengoptimalkan size pada gambar yang akan kita buat format JPG itu, teman-teman. Nah, dengan cara mengurangi bagian-bagian tertentu pada foto, namun tetap mengedepankan kualitas lossy. Nah, nanti di sini kita akan mengetahui. Nah, format JPEG sendiri biasanya digunakan untuk foto bergaya fotografi. Oke, nah ini format JPEG nih teman-teman perlu ketahui. Format JPEG sendiri biasanya digunakan untuk bergaya fotografi. Nah, di sini teman-teman harus paham nih ya tentang JPG ini. Teman-teman harus paham. Sebentar, oke. Nah, format JPG sendiri biasanya digunakan untuk foto bergaya fotografi ya, yang dimana kebanyakan memiliki size gambar yang besar. Oke, kalau teman-teman pernah menggunakan kamera ya, kamera DSLR atau kamera mirrorless itu, ketika teman-teman menggunakan format JPG, di situ ada banyak resolusi yang teman-teman harus gunakan. Nah, resolusi yang baik ya, semakin baik resolusinya, semakin besar size-nya. Oke. Bisa jadi ada yang 20 MB, 20 megapiksel hanya satu foto, bisa jadi. Bahkan ada yang ada yang lebih dari 20 megapiksel seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bagian dari JPG. Nah, kita lanjut lagi. Nah, contoh gambar JPG misalnya seperti berikut ini. Nah, ini
contoh gambar pada format JPG teman-teman. Nah, ini gambar ini bukan gambar lukisan atau bukan gambar yang dibuat menggunakan digital ya. Jadi ini gambar yang diambil menggunakan hasil dari kamera. Oke, jadi ini adalah hasil foto. Foto menggunakan kamera ya. Nah, ini adalah format JPG teman-teman. Ini seperti ini contohnya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke PNG, Portable Network Graphics. Nah, PNG adalah singkatan dari Portable Network Graphics. Format ini adalah jenis gambar yang memiliki fitur kompres tanpa mengurangi kualitas sedikit pun. Oke, atau lossless namanya. Oke, nah di sini format ini biasanya dipakai pada situs-situs internet. Nah, di sini nih sudah mulai kelihatan perbedaannya teman-teman nih. Format ini biasanya digunakan pada situs-situs internet. Artinya bukan berarti gambar yang ada di internet ya. Jadi gambar ketika seseorang itu membuat sebuah website misalnya. Oke, jadi setiap orang yang membuat sebuah website biasanya dia sering menggunakan format PNG. Oke. Nah, tidak hanya itu, para ilustrator juga biasanya menggunakan format PNG ini untuk gambar-gambar jenis ilustrasi dan vektor dengan alasan line atau garis yang dibuat tidak pecah. Nah, di sini banyak yang masih kurang mengerti nih teman-teman nih. Jadi masih banyak yang tidak paham. Yang dimaksud dari tidak hanya itu pada saat menggunakan format PNG untuk gambar-gambar jenis ilustrator dan vektor ya. Jadi di sini PNG itu bisa digunakan ya. Biasanya kalau para ilustrator itu menggunakan atau membuat gambar jenis vektor ya, jenis vektor dia menggunakan PNG, biasanya seperti itu. Oke. Jadi bukan berarti PNG ini adalah gambar vektor. Tidak. Jadi bisa jadi orang yang membuat gambar vektor menggunakan format PNG. Seperti itu. Karena gambar vektor ketika menggunakan format JPEG, gambar itu akan terlihat pecah. Oke. Gambar itu akan terlihat pecah seperti itu. Karena di sini juga dijelaskan dengan alasan line garis yang dibuat tidak pecah. Artinya apa? Gambar vektor ya, gambar vektor itu dibuat menggunakan garis sehingga jika di zoom ya, jika gambar itu di zoom in itu tidak akan pecah sama sekali teman-teman. Itu makanya yang disebut dengan vektor. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu gambar contoh gambar vektor ya. Ini satu contoh gambar vektor. Dia seperti ilustrasi ya. Ini terlihat sangat jelas kalau ini tuh gambar digital. Oke. Ini tuh gambar yang dibuat dengan media digital ya. Ini gambar jadi seperti kartun seperti itu. Nah, jika ini di zoom ini tidak akan pecah teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan PNG seperti itu. Oke. Dan ini juga yang disebut sebagai vektor. Nah, lagi-lagi di sini Pak disampaikan bahwa PNG bukan berarti hasilnya gambar vektor ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, gambar tersebut formatnya menggunakan PNG. Nah, gambar ini tadi nih, ini menggunakan format PNG nih, teman-teman. Nah, yang memiliki size sekitar 12 KB yang sudah dikompres. Oke, sangat kecil sekali, 12 KB. Karena sudah dikompres, seperti itu. Dikompres itu artinya sudah diperkecil lagi, sudah di-press lagi secara size, seperti itu. Nah, format PNG ini memiliki fitur transparansi, oke. Jadi bukan hanya untuk menggunakan gambar vektor. Ternyata PNG ini memiliki fitur transparansi. Fitur ini memungkinkan pengguna atau yang menggunakan gambar PNG bisa membuat sebuah gambar tanpa latar belakang atau tanpa background. Jadi gambar itu benar-benar kosong backgroundnya. Jadi hanya objeknya saja. Seperti itu. Nah, bagi para editor dan ilustrator, transparansi PNG sangatlah membantu untuk mengedit atau mendesain, teman-teman. Biasanya ketika kita membuat desain, itu banyak yang menggunakan format PNG. Karena salah satu fiturnya ini, dia tidak mempunyai background, jadi hanya objeknya saja yang kita ambil, seperti itu. Serta menggabungkan banyak foto sekaligus. Nah,
Oke, untuk contohnya bisa pakai Adobe Photoshop, nanti akan terlihat opsi pembuatan background transparan. Nah, di sini nih teman-teman nih, jika teman-teman tidak ingin menggunakan background, oke, di sini ada settingannya. Jadi ketika kita klik file lalu kita klik new, selain ada width height, resolution dan color mode, di sini ada background content. Teman-teman bisa pilih transparan. Biasanya kita menggunakan yang white sehingga backgroundnya itu warnanya putih, ya. Kalau teman-teman perhatikan, jika kita menggunakan transparan, dia tidak ada backgroundnya. Itu teman-teman. Nah ini, oke, keterangannya. Oke, JPG dan PNG, kompresi, lossy, dan PNG lossless. Oke, seperti itu. Nah, untuk JPEG ini sendiri, ya, ini biasa digunakan untuk fotografi. Fotografi itu artinya memotret ya, menggunakan kamera. Itu untuk fotografi, pemakaiannya. Ini biasanya menggunakan JPEG. Nah, untuk PNG sendiri, itu biasanya digunakan untuk ilustrasi. Ketika kita menggambar kita menggambar di dalam komputer, menggambar digital atau melukis digital, itu namanya ilustrasi. Ini disebut dengan PNG. Biasanya menggunakan format PNG seperti itu. Nah, fiturnya EXIF nih atau EXIF menyimpan informasi, ya. Jadi biasanya kalau JPEG itu dia bisa menyimpan informasi. Nah, lalu fitur dari PNG adalah transparansi tanpa latar belakang. Yang seperti tadi sudah Pak Adit bilang, ya, dia tanpa background seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan misalnya, apakah format JPEG atau JPG bisa di-convert atau dirubah ke PNG? Begitupun sebaliknya. Apakah PNG bisa dirubah ke JPEG? Jawabannya adalah bisa. Nah, nanti akan kita praktekkan di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Oke, kita akan praktekkan di pertemuan selanjutnya, di pertemuan Zoom kita. Jadi mudah-mudahan kita selalu semangat dan teman-teman semoga memahami apa yang sudah Pak Adit jelaskan pada pertemuan hari ini, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa Pak Adit sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan semoga bermanfaat dari apa yang sudah Pak Adit sampaikan. Dan selalu jaga kesehatan terus. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dan pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.